Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gusti Ayu Auliani Juti dengan NIM 20203108 dari kelas A Machine Learning. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode KNN beserta penjelasan codingan dengan metode KNN. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu metode KNN. Nah, jadi KNN ini merupakan salah satu algoritma yang digunakan dalam machine learning. KNN ini kepanjangan dari K-nearest neighbor. Sesuai dengan namanya, neighbor adalah tetangga. Jadi nilai K ini adalah jumlah tetangga terdekat yang digunakan dalam algoritma proses klasifikasi maupun regresi. Nilai K ditetapkan dengan nilai ganjil untuk menghindari adanya kesamaan jarak yang dapat muncul pada proses KNN saat dijalankan. Terdapat beberapa pertimbangan yang dapat digunakan untuk menentukan nilai K. Yang pertama, di sini tidak ada cara khusus untuk benar-benar menentukan nilai terbaik untuk parameter K pada algoritma ini. Yang kedua, nilai K yang sangat kecil, misalnya K2 atau K3, akan memberikan hasil yang kurang akurat. Selanjutnya, nilai K yang terlalu besar dapat memberikan hasil yang lebih akurat dan batas yang jauh lebih halus. Selanjutnya, jika bekerja pada dua kelas atau kategori, kita perlu menggunakan nilai K yang ganjil untuk menghindari jumlah kelas yang sama pada saat perhitungan nilai kelas K. Yang kelima, sebagai ancar-ancar atau rule of thumb, nilai K sama dengan 5 merupakan nilai yang paling sering digunakan. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam codingan pemodelan KNN. Nah, langkah pertama yang perlu kita lakukan untuk melakukan pemodelan metode KNN adalah dengan mengimport dataset yang akan kita gunakan. Di sini kita menggunakan dua dataset. Yang pertama ada import NumPy dan import Panda. Nah, import NumPy Panda SPD ini adalah salah satu library Python yang memiliki fungsi untuk proses analisa data. Sedangkan NumPy-SNP ini merupakan library Python yang digunakan untuk membuat objek kelas array tunggal. Langkah kedua yang perlu kita lakukan adalah mengimport dataset yang akan kita gunakan. Pada metode kali ini, kita akan menggunakan dataset iris.csv, yang dimana dataset ini terdiri dari sepal length, sepal width, petal length, dan petal width beserta spesiesnya. Terdiri dari 150 data dengan 6 kolom. Lalu codingan selanjutnya adalah dataset info. Nah, fungsi dataset info ini berguna untuk mencetak dan atau memberikan sebuah informasi tentang data frame yang dimana informasi yang diperoleh ini berisikan jumlah kolom dari setiap tabel ataupun dari setiap kolom. Lalu indeks rentang, tipe data, serta memori yang digunakan serta jumlah sel yang terdapat di dalam kolom. Di sini ada data kolomnya, ada ID-nya, ada tipe datanya, ada memori yang digunakannya, ada range indeksnya. Dan selanjutnya, codingan from sklearn preprocessing ini merupakan label encoding yang mengacu pada proses transformasi label kata menjadi bentuk numerik. Dalam hal ini, jika kita membuat variabel kategori dan nilainya tidak bisa difaktorisasi dalam bentuk tingkatan. Di dalam proses dummy, setiap nilai diberikan variabel atau juga variabel lain. Nah, label encoding ini mengubah setiap nilai dalam kolom menjadi angka yang berurutan. Oke, selanjutnya nilai XY-nya. Jadi codingan ini biasa digunakan untuk menghapus sebuah kolom ataupun label dari dataset tersebut. Nah, di sini yang kita hapus adalah kolom atau label spesies. Selanjutnya, from sklearn model import train test split. Nah,
Train test split ini adalah salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengevaluasi performa model pada machine learning. Selanjutnya print extract shape, extest shape. Nah, di sini kodingan ini digunakan untuk mencetak nilai X yang sudah di training ataupun yang sudah dites. Nah, untuk train test split ini merupakan metode yang digunakan untuk mengevaluasi pemodelan. Lalu hasilnya dicetak menggunakan print, extract, dan extest. Selanjutnya ada untuk mengimport pemodelan dari Kinnick-Borg classifier ini dari sklearn linear. Nah, digunakanlah codingan seperti ini, from sklearn Kinnick-Borg import Kinnick-Borg klasifikasi dari KNN modelnya. Lalu selanjutnya ini adalah prediksi. Nah, codingan ini digunakan untuk melakukan prediksi nilai menggunakan pemodelan KNN. Nah, di sini ada hasilnya tuh array 2, 1, 0, 2 sampai dengan angka 0. Nah, codingan ini selanjutnya ini digunakan untuk menentukan nilai akurasi atau akurasi skor dari pemodelan yang kita gunakan. Nah, yang terakhir ini ada tampilan diagram dari hasil dataset yang kita gunakan menggunakan pemodelan atau metode KNN. Oke, cukup sekian dari saya mengenai pemodelan KNN. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.